Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Hellfest. Film ini rilis pada tahun 2018. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan 3 orang wanita sedang memasuki wahana rumah berhantu. Setelah masuk ke rumah hantu itu, salah satu dari mereka terpisah. Hingga pada akhirnya inilah yang terjadi. Sudah. Kemudian scene berpindah ke seorang wanita yang bernama Natalie. Saat ini Natalie mengunjungi rumah temannya yang bernama Brock. Brock memiliki teman serumah yaitu Taylor. Setelah itu Taylor dan Brock berencana akan mengajak Natalie ke sebuah festival pada malam ini. Taylor mengatakan, "Kami juga akan mengajak pacar kami." Dan kejutannya, Gavin akan ikut juga pada malam ini ke festival. Sedikit informasi, Gavin adalah mantan pacarnya Natalie saat di SMA dulu. Singkat cerita saja, akhirnya mereka pun pergi ke festival itu bersama pacarnya Brock yang bernama Quinn. Setelah sampai di festival itu, mereka pun bertemu dengan pacarnya Taylor yang bernama Asher dan mantannya Natalie yaitu Gavin. Akhirnya mereka pun mulai berkeliling. Ternyata psikopat ini pun mengunjungi festival ini juga. Seperti yang kalian ketahui, tujuan psikopat ini adalah untuk mencari korban. Sementara itu, Natalie dan kawan-kawan saat ini sedang minum bir. Sedangkan psikopat ini sudah menemukan targetnya. Lalu psikopat ini mengambil pisau milik salah satu pedagang. Di waktu yang bersamaan, Natalie dan kawan-kawan memasuki wahana rumah berhantu. Hingga pada akhirnya Natalie dan kawan-kawan terpisah dengan pacar mereka. Tanpa sengaja mereka melihat target psikopat tadi meminta tolong ke mereka. Natalie dan kawan-kawan pun mengira itu semua hanya bagian dari pertunjukan saja. Di saat psikopat ini akan membunuh wanita ini, Taylor dan Brock memutuskan untuk pergi, sedangkan Natalie tetap berada di sana. Setelah melihat itu, Natalie pun pergi. Natalie mengatakan ke teman-temannya, sepertinya itu nyata. Namun tetap saja Taylor dan Brock menganggap itu hanyalah bagian dari pertunjukan saja. Kini psikopat itu mengincar Natalie sebagai target selanjutnya. Bahkan psikopat ini terus mengikuti Natalie kemanapun ia pergi. Setelah itu mereka bermain gelang. Sayangnya Gavin gagal memasukkan gelang itu ke patung. Karena hal itu Gavin pun merasa tak enak ke Natalie. Karena ia tak bisa memberikan boneka ke Natalie. Lalu Gavin dan Natalie berfoto bersama. Tampak psikopat ini sedang mengawasi Natalie dari kejauhan. Lalu psikopat ini mendekati mereka. Ternyata psikopat ini hanya mengambil foto milik Gavin dan Natalie. Brock yang melihat itu, ia pun langsung mengejar psikopat ini. Lalu syukurnya itu hanyalah Quinn. Setelah itu mereka berencana akan pergi ke wahana yang bernama Deadland. Di sana Gavin menyuruh teman-temannya untuk pergi duluan saja, sedangkan dirinya akan membeli sebuah boneka untuk Natalie. Setelah itu Gavin mencoba merayu penjaga mainan gelang tadi agar dapat memberikannya satu boneka saja. Karena Gavin sudah menghabiskan $50. Namun si penjaga ini tak mau memberikannya. Tak lama kemudian Gavin melihat seseorang membawa boneka. Karena hal itu Gavin pun masuk ke sebuah ruangan, yang mana ruangan itu terdapat loker yang berisi boneka. Dan tanpa Gavin sadari, psikopat ini sudah berada satu ruangan dengan dirinya. Alhasil inilah yang terjadi. You dropped the character, you're off stage. Man?
Karena terlalu lama menunggu Gavin, Natalie pun mengirim SMS untuk Gavin. Dan yang membaca SMS Natalie adalah psikopat ini. Lalu psikopat ini membalas, ia akan segera datang ke deadline. Karena Gavin tak kunjung datang, mereka pun pergi duluan dengan menggunakan kereta mainan. Saat di tengah jalan, tiba-tiba saja kereta mainan itu berhenti. Lalu dari kejauhan, Natalie melihat psikopat ini. Lalu ternyata itu hanyalah seorang pemeran. Di sana banyak pemeran yang menggunakan topeng yang sama dengan psikopat tadi. Setelah sampai deadline, mereka pun berencana akan berkeliling. Mereka sangat yakin Gavin pasti akan mencari mereka. Tak berselang lama, ada beberapa pemeran yang mengajak mereka ke suatu tempat. Dan tanpa mereka sadari, psikopat ini sudah dekat dengan mereka. Ternyata si pemeran tadi membawa mereka ke sebuah labirin. Tanpa pikir panjang, mereka pun masuk ke labirin itu secara terpisah. Quinn pergi bersama Acer, sedangkan Natalie pergi bersama Brock dan Taylor. Sedangkan psikopat ini juga mulai memasuki labirin tersebut. Sementara itu, Natalie dan kawan-kawan melewati sebuah tembok yang dipenuhi dengan tangan. Hingga pada akhirnya Natalie pun terpisah dengan Brock dan Taylor. Di ruang lain, Quinn dan Acer dikejar-kejar dengan kereta api mainan, hingga pada akhirnya mereka pun terpisah. Sedangkan Natalie tanpa sengaja bertemu dengan psikopat ini. Karena hal itu, Natalie pun langsung kabur. Lalu Natalie pun mengatakan ke teman-temannya bahwa psikopat itu terus mengikuti kita. Kini mereka tinggal menunggu Acer yang belum keluar dari labirin itu. Ternyata di dalam labirin inilah Acer dibunuh oleh psikopat ini. Di luar labirin, Natalie dikerjai oleh seorang pemeran. Karena hal itu, Natalie pun pergi ke toilet bersama Brock. Tak berselang lama, Brock pun memutuskan untuk menunggu Natalie di luar toilet. Tak lama kemudian, psikopat ini sudah berada di dekat Natalie. Dan Natalie tak menyadari hal itu. Lalu Natalie buang air kecil. Setelah buang air kecil, Natalie melihat sepatu seseorang di depan pintu. Karena hal itu, Natalie pun pindah ke toilet sebelah. Lalu setelah keluar dari toilet itu, Natalie dan Brock melaporkan hal tadi ke security. Natalie meminta ke security ini agar memanggil polisi. Namun security ini menolak. Karena di TKP ini tidak ada orang yang terluka. Dan tanpa sengaja, Brock menemukan foto Natalie yang dicuri oleh psikopat tadi. Karena hal ini mereka menjadi curiga bahwa psikopat tadi sudah membunuh Gavin. Setelah itu mereka pun berencana akan mencari Gavin. Namun pada saat itu, Taylor malah menjadi relawan untuk pembukaan acara Hellfish. Natalie pun merasa ada yang tidak beres, sedangkan Taylor diikat di atas panggung. Natalie pun yakin yang menjadi pemeran Algojo itu adalah psikopat. Setelah pertunjukan, Taylor meminta agar ikatannya dilepaskan. Bukannya dilepaskan, ikatan Taylor malah dikencangkan. Ternyata memang benar, Algojo itu adalah psikopat ini. Syukurnya Taylor berhasil selamat. Namun Taylor dan Quinn pun tewas di tangan psikopat ini. Karena hal itu, Natalie dan Brock pun memutuskan untuk kabur. Dengan gagahnya, psikopat ini terus mengejar Natalie dan Brock. Hingga pada akhirnya Natalie dan Brock masuk ke rumah hantu. Di dalam rumah hantu ini, Natalie dan Brock bersembunyi. Dikira sudah aman, mereka pun mencari jalan keluar. Sayangnya jalan keluar itu sudah ditutup. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk keluar dari jalan masuk tadi. Hingga pada akhirnya
Setelah berhasil melumpuhkan psikopat ini, Natalie dan Brock pun berhasil keluar dengan selamat. Hebatnya psikopat ini berhasil lolos dari kejaran polisi. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.